إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا واهدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كيدي نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر والله يتجدد صلى الله محمد مرحبا الله عليه وسلم مرحبا رسول الله محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله قيد الحسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romannya pada lusu-lusu banget ibu-ibu pagi-pagi ya. Saya ulang ya Bu, biar kompak, biar semangat. Semoga kita diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ghayyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuh wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahli sadri amin wa yassir li amri amin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Hubbul Quran, yakni Bapak Ustadz Haji Safruddin SAG Al-Hafidz beserta istri, dan juga yang kami hormati para ketua-ketua majelis ta'lim ibu-ibu yang berada di Kelurahan Pengasinan ini, khususnya yang berada di lingkungan R01 ini, dan juga yang kami hormati pula yang akan menyampaikan tausiah agama pada pagi hari ini, yakni Bapak Ustadz Haji Ahmad Syamsuri MPD. Yang kami hormati tim hadrah dari Subhanal Basir juga Elremis. Yang kami hormati pula para tamu undangan dari Duren Seribu, alhamdulillah telah hadir bersama-sama umi-umi sekalian. Dan juga yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai, yakni bapak-bapak, ibu-ibu hadirin seluruhnya. Yang mohon maaf namanya saya tidak dapat rangkai satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat serta takdim saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni yang telah memberikan kita macam-macam nikmat. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan seluruh nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk duduk bersama-sama di acara yang insya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda alam, yakni baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini mohon izin kepada seluruh hadirin wal hadirat untuk membacakan susunan acara peringatan Maulidur Rasul di Pondok Pesantren Hubbul Quran pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan, acara yang keempat yakni pembacaan sholawat, acara yang kelima yakni ceramah agama, acara yang keenam penutup atau doa. Demi mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama buka acara pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga dengan sebab suratul Fatihah ini senantiasa Allah memberikan sebuah kelancaran dalam rangka acara ini, dan juga semoga acara ini dapat diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa la kulli din salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwaji wa juriyati wal bitil kiram. Sya'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Meniti acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara Imran Rasyadi. Kepada saudara Imran Rasyadi, waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul aliyul azim. Alhamdulillah. Semoga yang membaca dan kita mendengarkan pembacaan suci Al-Quran ini dapat Allah jadikan sebuah pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meniti acara selanjutnya yakni sambutan ini akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Hubul Quran, yakni guru kita bersama Bapak Ustadz Haji Safruddin S.A.G. Hafidh. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Bu, silakan. Sambil makan mulutnya, tangannya kipas-kipas. Maklum dah, emang tempatnya begini adanya ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngelihat ke belakang biar pas, karena setiap pengajian kita itu langsung kita save di channel YouTube. Jadi kalau ibu-ibu ngobrol, nanti pas buka YouTube kelihatan lagi ngobrol. Ya, alhamdulillah Bu, udah jalan setahun channel YouTube kita. Itu kreasi anak-anak. Kita nggak niat apa-apa, cuman ingin merekam kebaikan-kebaikan. Ya, ada yang nonton, alhamdulillah. Nggak ada yang nonton, buat rekaman kita nanti biar bisa dilihat anak cucu. Kira-kira begitu. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Pertama yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Al-Mukarram, penceramah kita ya, Buya Haji Ahmad Syamsuri MPD sudah hadir tengah-tengah kita. Beliau ini saya anggap orang tua saya, Bu. Ibu-ibu kalau anaknya yang sekolah di Semanli, kalau suka rapat sering lihat wajah ini. Udah nggak asing ya, Bu. Wakil Kepala Sekolah bidang humas ya Pak Haji. Bidang humas. Ya, mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, diberkahi usia dan keluarganya, juga usahanya, amin ya rabbal. Kemudian juga yang saya hormati dan kita semua salam taklim dan hormat buat sahabat saya Ustadz Subhan. Beliau jauh, Bu, dari Ciputat, ya, nggak ngomong-ngomong tiba-tiba datang. Saya kaget tadi, ngucluk ya Allah. Padahal saya dulu ke tempat beliau ketika beliau nikah, belum ketemu lagi. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah di acara mau. Mudah-mudahan juga kita semua dan beliau diberikan kesehatan, berkah usia, usaha dan keluarga, amin ya rabbal. Juga salam taklim dan hormat buat semua jamaah ibu-ibu ya, yang sudah dari pagi hadir duduk bersama, dari mulai baca yasin, tahlil, baca maulid, luar biasa ibu-ibu. Makanya saya jujur kadang-kadang kalau dengar katanya di neraka banyak kaum wanita suka bingung. Sebab kenapa yang suka kita hadir di majelis-majelis taklim yang penuh ibu-ibu, bapak-bapaknya mah itu doang. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini ketika kita pulang nanti tidak membawa kecuali dihapuskan dosa-dosa kita, dosa ayah ibu kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita yang lain yang sudah berpulang ke rahmatullah, amin ya rabbal. Kemudian juga salawat dan salam terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang soleh setelahnya. Kita cuma bisa bermohon kepada Allah atas sunnah-sunnah yang sudah kita lakukan, sholawat, pujian, baca maulid yang kita hadir, kita baca, kita dengarkan, dan kebaikan-kebaikan, semoga dengan itu dijadikan wasilah supaya nama-nama kita, nama keluarga kita, nama keturunan kita semuanya nanti di yaumil akhir, di yaumil mahsyar, Allah catat dan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang diizinkan Allah mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, sambutan saya cuma dua hal. Pertama, ucapan terima kasih pada semua yang sudah hadir di tempat ini dan juga yang telah memberikan sumbangan baik tenaga, makanan, minuman dan apapun ya. Saya tidak bisa membalas, tapi yakinlah apa yang diberikan ini nanti Allah yang membalasnya. Semoga Allah balas dengan penghapusan dosa-dosa kita, Allah balas dengan keberkahan hidup kita, dan Allah balas dengan segala kemurahan-kemurahan atas segala apa yang kita terima. Amin ya rabbal. Yang kedua, ucapan mohon maaf dari acara ini mungkin tempatnya atau jamuannya atau kurang tutur sapa saya atau kita semua. Jadi saya sampaikan di sini bahwa acara ini dari awal, setiap acara di tempat ini memang saya serahkan anak-anak ya. Mereka yang ngatur, saya mulai belajar mengajarkan kepada mereka supaya mandiri. Suatu saat nanti kita yang pengennya itu melihat anak-anak kita tampil gitu, dimanapun tempat mereka sudah biasa tampil. Jadi alhamdulillah. Dan juga saya mohon maaf apabila banyak hal-hal yang tidak pantas ya, kurang enak dilihat atau kurang enak didengar. Jadi kita ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan, pertama hanya mengharap ridha Allah, yang kedua
kita minta supaya Nabi cinta sama kita. Itu doang ya. Karena ini modal kita supaya nanti di yaumil mahsyar kita bisa bahagia. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir sebagai penutup sambutan saya, sekali lagi ibu-ibu jangan sungkan-sungkan kalau megang HP nanti di rumah dibuka channel YouTube-nya ya. Apapun isinya itu kita tidak minta dikomentari, cukup like, subscribe aja. Udah 500 menuju 1000 susah banget. Ya. Jadi apa yang dilihat nanti ya itu adanya. Tidak ada diedit-edit ya. Mau salah, mau bagus, mau benar itu adanya. Memang ini natural saja ya. Anak-anak kerjaan anak-anak dan kita bergembira. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Dan juga kita bacakan suratul Fatihah, mohon ikhlas ridhonya untuk acara ini, untuk semua yang hadir dan semua yang membantu acara ini, baik secara langsung atau tidak langsung. Kita mohon kepada Allah, Allah berkahi semuanya, Allah angkat penyakit-penyakit yang ada di badan kita, baik penyakit zahir dan batin ya. Juga kita minta sama Allah, Allah catat keluarga kita, keluarga yang sukses dunia, sukses akhirat. Kita minta sama Allah dengan kebaikan di tempat ini, Allah mudahkan jalan kita menuju Baitullah. Kita ingin berziarah ke Mekah Mukarramah, kita ingin berziarah ke Madinah dalam rangka beribadah. Mudah-mudahan keinginan kita ini dicatat sebagai takdir kita yang tidak dihapus lagi sebelum ajal menjemput kita. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya turun sebentar ada salawat lagi, ngecrek ibu-ibu ya. Jadi kata Al-Qur'an di surat Al-Mulk itu, alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita, siapa di antara kita amal yang paling baik ya. Jadi ini ngecrek Bu, sedekah ini bukan buat saya, buat mereka. Saya nggak mampu bayar orang yang baca maulid, nggak mampu. Biar ibu-ibu saja yang sedekah, kita sama-sama sedekah ya. Terserah mau berapapun, yang penting ikhlas. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kami Bapak Ustadz Haji Safruddin S.Agih Hafidh atas sambutannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meniti acara selanjutnya ini pembacaan salawat. Mari kita sama-sama siapkan sedekah terbaik kita di acara Maulid Rasul ini. Kepada tim hadrah, waktu tempat saya persilakan dengan segala hormat. Sungguhlah mulia cahaya tiada dua, pemimpin umat manusia. Harapannya para pendosa, obat dunia sampai alam baka. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala sidi sadat wal muradat wal iradat wal kaidat habibika Muhammad
والسيد الحسن يا سيد الحسين يا حبيبي الرسول يا حبيبي الرسول يا سيد الحسن والسيد الحسين أنت حبيب الرسول يا حبيب الرسول سيد الحسن يا سيد الحسين يا حبيبي الرسول يا حبيبي الرسول يا سيد الحسن وسيد الحسين يا ربنا نجور في كل حالتي أنت حبيب الرسول يا سيد الحسين يا حبيبي الرسول يا حبيبي الرسول وسيد الحسن يا سيد الحسين. Baik, terima kasih kepada tim Hadroh Subhanul Basir dan juga tim Hadroh dari Ermis atas selawatnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah sampai kita pada acara inti yakni ceramah agama. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita khusyukkan niat hati kita untuk thalabul ilmi pada kesempatan pagi hari ini. Kita dengarkan guru kita yang ceramah, maka dari itu disimpan Bu HP-nya, yang mau video silahkan, tapi jangan sampai kita main HP pas lagi guru kita ceramah. Semoga kita pulang maulid ini bawa ilmu yang bermanfaat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk penceramah agama pada kesempatan pagi hari ini yakni yang akan disampaikan Bapak Ustadz Haji Ahmad Syamsur MPD. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina wada'a lillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih tempat nggak dimanfaatin, sayang ya. Walaupun kesannya tua banget, walaupun emang bener umurnya udah tua. 1 tahun lagi, setengah tahun lagi. Ibu tahu aja sih. Bulan Juli saya pensiun, genap 60 tahun. Ya. Masa kerja 36 tahun. Tapi kemauan mah masih 25 tahun. Masih kuat. Kuat push up. Alhamdulillahi manna 'alal muslimin iz ba'atsa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para asatijah, wabil khusus ahina fillah Kiai Haji Saprudin Amir. Benar Bu? Benar? Saya ngelihat di YouTube-nya itu ada Amirnya, bapaknya ya? Iya, kalau kasih nama itu di belakangnya masukin nama orang tua, supaya nanti kirim hadiahnya nggak nyasar, ya. Gitu. Saya punya anak 4. Anak pertama Antika Syifa Samsuri, yang kedua Zainul Fikri Samsuri, yang ketiga Zulfan Rosyid Samsuri, yang keempat Robiatul Adawiyah Samsuri, yang kelima masih dalam proses. Akhirul kiram Al-Ustaz Burhan ya. Oh Subhan dari Ciputat. Juga ibu-ibu yang cantik-cantik, ahli surga yang saya muliakan dan hormati. Juga yang amat sangat saya banggakan, para santriwan, santriwati yang calon-calon pemimpin negeri ini, ya, tidak menutup kemungkinan 2090 presidennya dari santri Hubul Quran. Kok tawa? Why not? Kenapa tidak? Ya, itu bisa terjadi. Jokowi aja yang gak punya ijazah bisa jadi presiden, apalagi santri. Tuh. Hadirin wal hadirat, yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat sempat. Pagi hari ini sejak tadi pagi ibu sudah tenang Bu. Kalau tadi kata guru kita nanti minimal ada videonya di YouTube. Nanti di akhirat itu ada video klipnya. Tanpa ada digital begini, Allah lebih canggih lagi, ada video klipnya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini ada video klipnya. Termasuk ketika ibu ngumpetin duit suami nggak bilang-bilang, itu ada video klipnya. Ada CCTV. Ini salah satu kelemahan saya, sudah 1,5 tahun ini ngomong suka cadel, jadi suka melibet. Bahkan bacaan saya juga suka ngelibet. Sejak saya diuji dengan penyakit namanya stroke. Jadi lebaran yang ono 2023, kemarin 2024, 2025 mudah-mudahan udah sembuh. Karena sudah 1 tahun 8 bulan saya mengalami ini. Makanya jalannya agak begini. Saya tanya Ustadz, kenapa saya minta di Sherlock? 1 tahun 8 bulan saya bisa setir mobil. Pulang pergi kerja bisa setir mobil. Tapi kalau pakai motor yang jauh-jauh nggak kuat. Karena getaran motor lebih keras. Takut kalau mobil makan begini nih. Tuh. Begini. Gini doang. Apalagi mobilnya yang matic. Gini doang. Nggak berat. Tapi kalau motor
Makanya tadi alhamdulillah anak saya yang ketiga harusnya dia lagi PKL di Pengadilan Agama Kota Bogor. KKN-nya udah selesai. Anak yang pertama sudah nikah dan saya sudah dipanggil engkong. Dari cucu yang pertama. Cuma manggilnya Enjit. Kok Enjit? Enjit itu panggilan kakek untuk orang Arab. Karena kebetulan mantan pacar saya itu keturunan Arab. Dari, ya. Nah, jadi banyak keluarga saya itu Arab-Arab yang di Bogor, yang di Tebet, yang di Cianjur, dan istri saya itu orang Cianjur. Itu dapatnya nggak sengaja. Lagi prajabatan ke Cianjur 2 minggu nyangkut. Alhamdulillah hasilnya sudah. Ibu-ibu yang tadi diperkenalkan barangkali punya anak, punya saudara yang di SMA Negeri 5 Depok pasti sering ketemu saya. Kalau rapat-rapat gitu ya. Karena setiap kegiatan rapat selalu saya yang memimpin untuk acara tersebut. Selanjutnya tentu kita panjatkan salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hari ini sudah tanggal berapa? Tanggal 7 bulan apa? Rabiul Awal mau kelewat. Jumadil Awal, Rabiul Awal kelewat, Rabiul Tsani kelewat, sudah masuk Jumadil Awal di tanggal 7 masih di sana sini mengadakan ini maulid juga Ustaz. Iya, itu buktinya tandanya bahwa ibu beruntung. Jadi bukan beruntung saja, beruntung. Tuba liman ro'ani wa amin nabi. Beruntung buat mereka yang pernah ketemu aku dan beriman kepadaku, kata Nabi. Tapi lebih beruntung lagi, tuba liman lam yaroni wa amin nabi. Beruntung orang yang belum pernah ketemu aku dan dia beriman kepadaku, kata Nabi. Ibu udah ketemu Nabi? Udah ngeliat kuburan Nabi? Udah umroh? Kesian amat kesian amat, haji belum, umroh belum. Biarin Bu, ya biarin. Ternyata walaupun belum ketemu Nabi, tapi beriman, percaya, cinta kepada Rasul, maka dia akan lebih beruntung. Apa beruntungnya? Yang udah pasti kebesaran yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dari Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena jamaahnya majemuk, dari yang tua sampai yang muda sampai anak-anak, saya ngasih materinya apa ini Ustadz? Tapi lebih banyaknya ibu-ibu. Penghuni neraka banyak penghuni dari ibu-ibu. Maka itu saya cinta, saya sayang kepada ibu-ibu supaya yang hadir di sini tidak menjadi penghuni neraka. Maka saya sampaikan ini aja Ustadz ya. Biar semua ibu-ibu nih pulang menjadi calon-calon surga. Kata Nabi, arba'atun min sa'atil mar.
menjadi sebuah kebahagiaan 4 hal dalam sebuah keluarga. Kalau keluarga kan disebutnya apa, Bu? Yang sering disebut sakinah, mawadah, warahmah. Ibu udah punya sayur, ibu yang baju hitam, ya. Udah punya sayuran, ya. Buat ntar sore pulang, punya. Kalau nggak punya, saya mau kasih buat beli sayuran. Karena ibu menjawab paling tegas, 3 katanya gitu. Sakinah, mawadah, saya kasih uang buat beli kangkung, Bu. Buat Ustadz, ya, buat Ustadz Saprudinnya, kiai kita yang mau peduli membangun ini, ntar saya kasih 5 juta. Nomor rekeningnya aja kirim ke saya. Bukan takabur, bukan ria. Itu kerjaan-kerjaan begini saya paling seneng. Yang mau bukan merawat, kalau merawat nerusin. Bukan yang dari awal, apa namanya? Merintis. Tuh si ibu lagi bisa dapat lagi 200.000. Merintis itu lebih berat, ya, karena penuh dengan ujian-ujian. Kan kalau 5 juta dapat ya 100 sak mah ya. Iya, kali 50.000. Kalau 50.000 kali 100, 5 juta kan? Tapi kan enggak untuk semen aja ya. Udahlah, saya kasih duitnya aja, ntar saya transfer ya, Ustadz ya. Saya emang nggak perlu diamplopin. Saya nggak butuh amplop. Enggak, isinya juga nggak perlu. Bisa baik katanya transfer. Enggak nungguin ditransfer. HP saya isi berapa itu? Berapa ATM? Yang penting saya mah pulang dari sini saya sehat lagi. Jalan saya sempurna. Ini kebas, Bu. Dari doa ibu-ibu, Masya Allah. Cuma modalnya 5 juta, saya ngeluarin duit, pulang dari sini seger. Udah saya gagah banget. Saya udah ngabisin ratusan juta buat berobat. Kali aja ya kita meyakini wasilah. Kalau orang sakit katanya disuruh banyak berwasilah. Apa wasilahnya? Banyak sedekah, banyak infak, mikirin janda. Banyak banget. Tapi saya udah banyak punya janda. Saya punya yayasan namanya Yayasan Masjid Ar-Rahmah. Saya dirikan tahun 92. Berarti sudah 32 tahun. Saya punya yatim kisaran 210. Saya punya duafa 42. Saya punya janda 64. Santunannya setiap kali bulan Muharram, kemudian menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri. Sekali santunan itu kisaran 145 juta. Dari mana? Ya ngamen. Boleh ngamen sana sini, alhamdulillah. Seminggu menjelang santunan koar-koar, alhamdulillah gitu. Ya. Mudah-mudahan lah sekali lagi. Saya kesini, Ustadz, emang nggak bisa pakai mobil? Katanya nggak ada aksesnya.
Baru saya percaya di situ. Oh iya. Ini tanahnya tanah siapa? Hah? Berarti ini bisa berkembang ya? Saya doain Ustaz, biar berkah. Tetap semangat. Saya cuma doain aja. Ya. Asal jangan aja kayak si Suwono ya. Si Suwono ya? Si Suwono apa siapa? Bukan. Calon wakil gubernur DKI. Suwono, ibu tahu kabarnya? Katanya janda-janda harus ngawinin perjaka yang masih muda, yang pengangguran. Berarti kan nganggap Nabi Muhammad pengangguran. Wah, ini bisa bakalan seperti yang dialami Ahok ini, urusannya penistaan agama. Nauzubillah, jangan dipilih yang begitu mah. Ya Pak Ustadz, saya emang gak bakal milih lah, kalau saya mah Jawa Barat. Udahlah, gak usah mikirin politik, puyeng kita. Bebas dari Presiden Jokowi dan siapa? Pupu Papa. Aduh pusing dah. Mendingan kita mikirin sayur aja ya. Jadi kata Nabi, ada 4 hal yang bisa membuat kebahagiaan sebuah keluarga. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan. Kalau dia punya istri, kalau punya suami yang soleh dan soleha, udah gitu. Jadi posisinya ibu sebagai istri yang soleha. Kalau bapak-bapak punya sebagai suami yang soleh. Kata Ibnu Katsir, apa sih ciri-ciri istri yang soleh? Istri yang soleha itu cirinya idza nazarka sarotka, apabila dilihat ngenakin, bukan nyulin. Jadi istri yang soleha itu istri yang apabila dipandang ngenakin, bukan nyebelin. Apa itu istri yang ngenakin, yang dipandang enak gitu, jangan cemberut baik. Bermake up lah di depan suami, jangan di depan orang. Terus jangan dicakep-cakepin, dijadiin status, maka kecantikan ibu akan dilihat oleh sekian banyak orang yang melihat status ibu. Dan ketika melihat terus dia punya nafsu, maka berdosalah. Apalagi sekarang mah udah berani statusnya buka-bukaan, terus bikin TikTok, terus pakai celana wahweh doang. Tahu celana wahweh? Ini sengkini, Hawaii. Orang melihat ibu walaupun hanya di dalam status, tetap dosa tetap maksih. Lebih parah lagi sekarang, ini pakai jilbab, ini pakai kaos anaknya. Tahu kan anaknya? Yang orang kalau udah ngelihat begitu bukan lihat mukanya, bawahnya. Udah bawahnya, tengahnya. Jangankan hal-hal yang begitu, rambut saja bagi laki-laki boleh ditanya Pak Ustadz Haji Safrudin, Ustadz Subhan. Bagi laki-laki ngelihat rambut aja bisa menimbulkan nafsu.
Kalau menimbulkan nafsu sampai atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah asyhadu alla ilaha illallah. Maka ketika bergerak nafsunya, kalau dalam keadaan puasa, maka puasanya jadi batal. Bukan puasanya maksudnya, pahala puasanya batal. Puasanya enggak batal. Karena salah satu yang membatalkan pahala puasa wan nazru bisyahwatin, memandang dengan syahwat. Maka itu budaya orang Sunda ngabuburit, tahu ngabuburit? Nyore-nyorein nungguin beduk, dia jalan-jalan ke mall, terus dia naik angkot, begitu naik angkot berhadapan dengan amoy. Tahu amoy? Iya, iya yang pada pakaian roknya celananya pada Isra Mi'raj. Ya, iya kan dia mah pakai rok pada naik. Begitu mandang astagfirullahaladzim. Begitu dibuka ininya terus atahiyat, maka hilanglah pahala puasa. Maka itu jangan diikutin budaya orang Sunda ngabubur, mendingan menjelang azan maghrib banyaklah baca Quran. Yang kedua, wanita yang solihah, istri yang solihah. Iza amartaka atau atka, apabila diperintah patuh taat, ya, jangan ngelawan baik. Kata suami kepada istri, celentang. Kata suami ke istri, tengkurap. Harus patuh. Ibu ngapa ketawa? Ada sesuatu? Maksudnya begini loh Bu, kan tuh istri masuk anjing, ya masuk angin, kan biasanya dikerokin ya, suruh tengkurap gitu, celentang, tuh maksudnya. Ya kalau di kamar juga kalau disuruh begitu, wajib begitu. Kata Nabi, apabila engkau diajak ke firos, tahu firos? Kasur, maksudnya tempat tidur. Terus enggak mau, laknatullah wal malaikah wa kullu makhlukin, Allah, malaikat dan seluruh makhluk melaknat. Kalau apa? Kalau suaminya enggak ridho. Maka itu dalam Islam, kalau suami pengen kawin lagi, maka izinkan. Dan bagi istri yang mengizinkan suaminya untuk poligami, itu calon mau masuk surga. Tasudi. Jangankan sampai kawin lagi baru baca WA suami, wah langsung itu dibanting HP-nya. Ya jangan sampai ya Bu, tinggal jengkang doang, apa susahnya, udah tuh begitu. Tapi rata-rata begitu, kalau udah umur mah biarin dah gitu, demi surga. Untuk udah umur, kalau ibu-ibu muda begini mantar dulu, langkahi dulu mayitku gitu.
Nah ini yang kena zaman sekarang. Wa idza kita hafizurka, kalau kamu ditinggal sendirian, kamu bisa menjaga dirimu. Jangan suami pergi kerja, sama tetangga katanya murah, nggak pakai ongkos, buka kaca jendela aja, tiu. Nabi pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu, ya Rasulullah, termasuk anaknya Fatimah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih wanita yang pertama masuk surga? Kata Nabi, Muti'ah. Dia pikir akan disebut Aisyah atau dia sebut Fatimah, tetapi dijawab Muti'ah. Akhirnya tuh Fatimah penasaran nyari siapa itu Muti'ah. Dicari ke pengasinan nggak ada, dicari ke bedahan nggak ada. Adanya di Sawangan Timur. Akhirnya dia penasaran. Tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu siapa? Fatimah. Fatimah siapa? Anaknya Rasulullah. Dengan siapa engkau? Dengan Hasan dan Husin. Siapa Hasan Husin? Itu anakku. Oh maaf, saya dipesan oleh suamiku nggak boleh nerima tamu laki. Hasan Husin mah kecil, titiknya juga masih kecil, nggak bisa. Kata suamiku nggak boleh nerima tamu laki. Pulang lagi dia. Besoknya dia balik lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa itu? Fatimah. Fatimah siapa? Anaknya Rasulullah. Dengan siapa engkau? Sendiri. Oh silakan masuk. Begitu masuk ke dalam, dia perhatikan rumahnya. Sampai tertuju pada meja makan. Di meja makan itu ada persediaan makanan, tetapi di situ ada cemeti. Bahasa kitanya mah pecut. Akhirnya Fatimah bertanya, wahai Muti'ah, kenapa di meja makan itu terdapat cemeti? Apa tujuannya? Oh, itu sengaja aku sediakan agar kalau suamiku pulang dan makan, dari makanan yang aku sediakan ternyata tidak membuat selera makan, maka saat itu aku siap dipecut. Masya Allah. Kalau kita digituin sama suami, kira-kira gimana? Masak sono diri, gue udah capek-capek, najis banget. Ini mah siap dipecut. Oh, barulah kejawab. Saking taat dan patuhnya kepada suami, rela ridho untuk dipecut hanya sebuah masalah makanan. Kita kira-kira begitu enggak ya? Ya Allah, makanya kita masih jauh sekali. Oleh karena itu kenapa sih maulid tiap tahun, bahkan bukan hanya Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sampai ke sana terus kita rayakan. Tidak lain jawabannya karena memang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi banyak walaupun bertahun-tahun, ribuan tahun, jutaan tahun, kita tidak akan mampu menggali uswahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya kita makanya jauh banget dah rasanya gitu. Paling kita punya harapan dari fadilah-fadilah yang diajarkan Rasulullah. Misalnya kalau kita merasa banyak punya dosa, cukup mengucapkan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali habis sholat? 10 kali. Maka ketika mengucapkan 10 kali itu, dosa kita walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Tahu kan buih? Lautan ada buih kan? Ada muruh kan? Itu kan banyak banget ya. Itu dosa kita hapus dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oh itu dosa-dosa biasa, saya sudah melakukan dosa-dosa yang besar. Maka kata Nabi, biasakan sholat awabin. Kapan sholat awabin? Sholat awabin itu sholat sunat yang dilakukan sebanyak minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat, ya. Waktunya antara setelah maghrib sampai isya. Sekali sholat sama juga dosa kita selama 12 tahun. Coba kalau tiap malam kita rutinin. Jadi bikin pahala enteng, bikin dosa enteng. Tinggal nanti perbandingannya mana yang paling banyak, kita tunggu yaumul hisab, yaumul mizan. Mudah-mudahan kita bersih semua. 1, istri yang soleh solihah. 3 cirinya ya. 1, apabila dipandang ngenakin. Kalau diperintah nurut taat. Kalau ditinggal sama suami sendirian bisa menjaga dirinya. Yang keempat bisa menjaga hartanya. Kenapa? Karena harta bagian dari apa itu yang disebut ilmu mawaris, warisan. Kalau ibu ditinggal suami, jadi bisa menghidupkan anak keturunan gitu. Yang kedua, kebahagiaan sebuah keluarga. Wa antakuna auladuhu, dan dia memiliki anak yang berbakti kepada siapa? Kepada kedua orang tua, terutama siapa? Ibu. Hebatnya ibu. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Ummuka. Summaman, kemudian kepada siapa lagi? Ummuka. Summaman, kepada siapa lagi? Ummuka. Summaman, kemudian baru bab. Berarti derajat seorang ibu 3 di atas dari suami. Kenapa coba? Ibu pernah menjelaskan ke anak-anak. Anak-anak kita itu sekarang brengsek. Dekadensi moralnya udah sangat. Makanya ini gak berhenti maulid. Ya, supaya ilmu yang paling tinggi adalah ilmu akhlak. Ilmu etika, ilmu attitude. Kalau orang Banten bilang ilmu
morality. Maka itu mengajar moral itu, mengajar akhlak itu gampang. Kata orang Banten, to teach a morality it easy, but to find a foundation is difficult. Difficult bahasa pengasihnya dipikul. Tulisannya dipikul. To teach a morality it easy. Mengajar moral itu, mengajar akhlak itu, mengajar etika itu it easy, mudah. But to find a foundation is difficult. Tetapi menemukan dasar-dasar moral itulah yang susah. Kata orang tapi kata orang Indonesia, orang Banten, oh enggak susah. Persoalannya yang bikin susah itu adalah manusianya, orangnya, gurunya. Kenapa? Karena mereka enggak menggunakan metode yang diajarkan Nabi. Apa metode yang diajarkan Nabi? Uswatun, contoh suri tauladan yang baik, yang benar. Sekarang pemerintah nih yang baru ngajarin kudu begini. Ya harusnya mah kemarin begitu dilantik, bagusnya tuh para menteri itu semuanya punya niat nawaitu sauma godin. Apa maksudnya? Maksudnya tuh para menteri punya niat pertama adalah puasa. Jangan begitu diangkat menteri udah wah rumah dinasnya, mobilnya, mobil mewah. Rakyatnya sengsara. Jadi begitu dilantik langsung Allahumma nawaitus sauma godin harusnya, tapi Allahumma laka sumtu wabika amintu wa ala rezkika aftartu. Jadi langsung siap-siap makan. Apa makan gaji, makan fasilitas, terus makan. Ada yang jujur banget baru jadi anggota dewan cerita kan? Siapa? Yang gajinya sampai mencapai 450 juta. Kan ibu-ibu biasanya update banget ya berita ya. Krisdayanti di jumlah jamre itu ternyata sebulan mencapai 450 juta. Waduh, kalau kita punya gaji segitu, wah udah dah ibu-ibu ganti baju mulu dah. Apalagi kalau kita beliin cendol banjir penghasilan dah. Ngomong-ngomong kelamaan gak ya? Kan kalau saya mah biasa ngajar sama Mas Saprudin. Jadi nggak kerasa ngomong, kalau yang dengerin kan udah. Tapi sengaja saya bikin 1, 2, 3, 4 supaya ibu datang ke sini ada olehnya. Kan biasanya kebanyakan gimana maulid kiainya lucu nggak? Lucu banget. Sampai terkencing-kencing, nahan ketawa. Jadi ukurannya kiainya, ustadznya itu lucu apa enggak? Begitu tanya, terus apa yang didapat? Iya. Saya ngajar ngaji taklim gitu ya. Kalau buka kitab padahal cuma dari subuh, ba'da subuh sampai 5:30, nggak lama kan. Kalau malam Seninnya habis maghrib sampai isya cuma berapa menit. Tapi itu Masya Allah masjid segitu gedenya. Waktu itu saya dirikan tahun 91. Itu masjid penuh. Pinggirnya doang. Kalau ini kan tengahnya penuh ya. Kata ibu, bapak udah kayak udang, Bu.
Iya, udang kan gitu ya, nyari pinggiran gitu. Masya Allah. Ya kalau tua pantas begini. Nah, kalau muda, Ibu, yang kedua, kebahagiaan berkeluarga itu punya anak yang abror, yang berbakti. Kenapa itu ibu punya posisi yang luar biasa? Dalam surat Al-Luqman ayat 13, 14 itu menjelaskan wa wasanal insana biwalidi hamalatu ummuhu. Jadi wa iz qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Pertama tuh jangan menyekutukan Allah, karena dosa, mbahnya dosa, babanya dosa, itu dosa syirik. Apa itu dosa syirik? Dosa menyekutukan Allah. Kalau anak-anak muda sekarang percaya kepada zodiak saja termasuk syirik tuh. Tahu zodiak? Lahir bulan apa? Tanggal berapa? Kapan ininya? Terus hari baiknya kapan? Dia lihat, oh bulan Mei, oh apa itu namanya? Aquarius ya? Oh Taurus, Taurus susah diurus. Hari baik, hari Kemis, begitu jalan tabrak motor. Itu termasuk tuh syirik. Kalau ibu punya suami masih main togel, tahu togel yang nebak-nebak nomor, nah itu juga sama syirik itu. Sampai minta ke bawah Anom di daerah Tasik, dikasih. Sampai orang gila aja nyebut angka langsung ditulis. Kan ngikut gila kan? Nah kalau sekarang udah canggih, namanya judi online. Masya Allah, jebakan Batman bu. Ya kalau ibu punya suami udah mulai begitu, jebakan Batman. Kenapa? Servernya ada di Singapura, tetapi semuanya ada di Indonesia. Dimainin itu, pertama dia menang. Orang menang kan nafsu ya. Begitu kedua kalah, ketiga kalah, terus dimenangin lagi. Karena sistem kan bisa diatur. Tinggal istrinya. Mohon maaf dengan tidak menyebutkan namanya. Saya di sekolah udah ada korban dua istri yang cerai akibat dari judi online. Kagak ada puasnya. Termasuk sekarang banyak pegawai negeri yang terlibat dalam judi online. Dan sampai Kemenko-nya itu pun sebetulnya tahu. Cuma pura-pura enggak karena menguntungkan dirinya. Percislah kayak kasus Sambo. Masa propam, babahnya propam yang harusnya ngurusin kasus malah terkena kasus. Kacau dah. Saya nggak bayangkan gimana anak cucu kita. Maka itu peringatan Allah di dalam Al-Quran, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'aba. Hendaklah para orang tua harus merasa khawatir meninggalkan keturunan yang diapa. Apa itu diapa? Yang lemah. Apa lemah apa? Lemah akidah. Banyak di antar kita yang murtad. Seperti kejadian di Ciranjang, Cianjur. Ada satu kampung semua murtad, Ustaz. Saya dulu ketika S1 saya mencoba mengajukan judul tentang kemurtadan di satu daerah yaitu Ciranjang. Satu kampung murtad gara-gara apa? Diapa? Yaitu lemah akidah. Dia jual akidah dia oleh dengan mie instan, beras, ya Allah, mie goreng, ayam goreng mendingan saja.
Kemudian yang lemah apa? Lemah ilmu, harus diperdalam ilmunya. Maka itu aset bagi Bapak Ibu yang punya anak. Korbankan uang untuk demi pendidikan anak. Karena dari aset anak itulah bisa melanjutkan generasi kita. Dia punya posisi yang bagus karena pendidikan. Yang ketiga, yang lemah ekonomi. Tadi karena lemah ekonomi bisa dibeli. Termasuk ketika ibu zamannya pilkada ini, awas jangan jadi orang-orang munafik. Ini ngasih, terima. Ini ngasih, terima. Kerudung ngasih, terima. Kaos ngasih, terima. Urusan nyolok mah mana be? Enggak boleh. Ar-rosi wal murtasi pinar. Orang yang nyogok sama yang disodok sama-sama di neraka. Ya. Nauzubillah. Kalau ngajak mah boleh-boleh saja, sah-sah aja. Politik mah apa sih politik? Mempengaruhi supaya orang ngikut, itu politik. Tetapi dalam versinya agama nggak boleh, itu ya. Udah bosan, Bu? Geser bentar. Udah dapat berapa, Bu? Enggak usah saya habisin, sengaja nanti bisa rutin ke sini. Enggak apa-apa enggak dijemput juga. Enggak apa-apa enggak diantar juga. Karena saya mah jalangkung. Datang tanpa jemput, pulang tanpa diantar, jalangkung. Biarin asal masuk surga. Biarin asal sehat saya. Gitu doang niatnya Ustaz. Terus saya jadi kenal sama ibu-ibu ini. Termasuk juga ada sama janda-janda ini. Udah berapa ya? Masya Allah jam 12 ya? Jam 12 kurang. Ya udah dah segitu, nanti kurang-kurangnya mah ditambahin aja ya. Mohon maaf ya, Bu. Mohon maaf ya, kalau ada kata-kata saya menyinggung. Saya sebenarnya masih pengen lama, kuat saya. Karena selama ini ngajar kan begini nih. Dulu mah saya ceramah dari tahun 91 sampai segini. Kemana-mana udah nyampe, cuma kebanyakan udah tahu karena saya stroke gitu. Bahkan omongan saya juga udah gak enak. Jadi imam juga udah kagak. Kalau dulu kalau denger saya imam pada resep katanya gitu. Nenek-nenek mah gitu. Tapi pas begitu stroke agak cadel, bahkan agak suka belibet. Tanya dah yang pada stroke gitu kan, suka ngobatinnya ditarik. Kalau disuntik, ibu percaya nggak, sekali suntik itu ada grade-nya. Ada 5 juta, ada 7,5 juta, ada 10 juta, ada 12 juta, ada yang paling tinggi 24 juta. Saya pikir kalian nyuntiknya di sini, tetap aja nyuntiknya di pantat. Udah dok, udah berapa? 14 juta. Ya Allah. Iya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur pada Allah. Kalau ke rumah sakit itu yang udah begini. Ada yang udah didorong gini. Ada yang udah apa-apa. Bahkan yang kasihan mah sampai dia sarafnya udah nggak bisa nahan air liur. Jadi ngeces aja. Ya Allah ya Rabbi. Saya mah alhamdulillah masih bisa jalan, masih bisa bawa kendaraan walaupun pelan-pelan. Paling saya paling jauh ke Bogor dah. Kalau dulu mah sampai ke Cirebon, ya sampai ke Jawa juga jus. Sekarang mah ya memang jadi peringatan. Mudah-mudahan menjadi apa ya?
kiparat menebus dosa saya gitu ya. Dan ibu-ibu tetap sehat ya. Terus dukung perjuangan guru kita agar menjadi pesantren yang megah, yang 2 tingkat. Gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada dapat ya syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Gua mah nggak dibayar, ya. Ikhlas, gitu. Udah ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya, atas tausiah agamanya, atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang beliau sampaikan dapat kita sama-sama aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah sampailah kita di penghujung acara, yakni penutup atau doa. Sebelum ditutupnya doa pada kesempatan pagi hari ini, mohon maaf bila mana saya selaku pembawa acara ada salah-salah kata, baik dari penyebutan nama, gelar dan lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luas ya. Dan juga kami mohon maaf bila mana bapak-bapak ibu-ibu ini kegerahan. Minta doanya semoga gerahnya hari ini nanti di akhirat di surga kita diberikan kesejukan bersama baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yang punya HP, yuk sama-sama kita bantu tim media Hubul Quran, kita support ibu. Jadi moga-moga tujuan kita nih anak muda yang media haki ini untuk terus menyebarkan sebuah kemanfaatan untuk banyak orang lainnya, untuk menyebarkan ilmu-ilmu melalui media-media yang ada. Jadi jaringannya lebih luas ibu. Jadi besok, sekarang kalau bisa bu dicek HP-nya, nama YouTube-nya Media Haki. Jadi di subscribe bu, support tuh kita semua. Baik, cukup sekian dari saya kepada Bapak Ustadz Suban untuk membacakan doa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih ada 1000 orang yang jawab, Ustaz. Ya, udah lapar ya bu. Kelihatan dari wajah bainal maghrib wal isya ini pak. Ini wajah-wajah senja. Sebelum saya doa, izinkan saya mengucapkan salam hormat, salam ta'zim kepada Al-Mukarram wal Muhtaram, pimpinan Pondok Pesantren Hubbul Quran, Al-Ustadz Al-Fadil, Bapak Kiai Haji Safruddin SAG Al-Hafidh, dan juga kepada penceramah kita yang barusan, yang begitu menggugah jiwa ya, menambah selera. Ya bu ya, nambah selera gak? Iya, ketahuan. Apalagi yang tadi dapat duit, wah nambah selera itu. Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Kiai Haji Bapak Samsuri MPD ya. Kita doakan beliau berdua ya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur, mata'an Allah bituli hayatihima wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharain amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tadi kesini niatnya takriman wa ta'ziman ya, mau cuma ngedenger doang, ngedenger nasihat agama. Cuma tadi dibisikin sama sahabat saya, Bapak Kiai, antum nanti doa ya Pak Ustadz katanya gitu. Saya bingung ini mau doa apa depan Buya, depan Kiai, Masya Allah ya.
Tapi sebelum saya doa, izinkan saya mau ngundang, boleh gak Bu? Ini mumpung lagi rame nih ya, makhluk Allah, ada manusia, ada para malaikat ya. Insya Allah saya mau ngundang. Saya punya tempat biasa ngajar di Masjid Keramat Mangga 2, Jakarta Pusat. Saya tinggal di Ciputat tapi ngajar di Jakarta Pusat. Alhamdulillah Allah kasih sehat ya. Setiap Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Tapi insya Allah esok hari Ahad kami akan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, acaranya dari pagi sampai malam. Wah, masya Allah tuh, dahsyat gak Bu? Iya, dangdutan aja bisa ya. Dari ba'da subuh sampai subuh lagi itu dangdutan tuh. Masa Maulid nggak bisa kayak begitu? Bisa gak? Bisa. Acaranya dari pagi sampai malam. Paginya diisi oleh Ustadzah Halimah Alidrus ya, khusus perempuan ya, dari Sabang sampai Merauke boleh, asal perempuan. Malamnya nanti umum, boleh perempuan, boleh laki-laki, umum itu ya. Insya Allah nanti malamnya dihadiri oleh Abuya Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Kemudian penceramahnya diantara yang lainnya adalah Al-Habib Idrus bin Alwi bin Ahmad Jamalulail, dan juga banyak para habaib, ada Habib Fakhri bin Idrus Jamalulail ya, banyak para ulama, para kiai, para asatid, dan ada tamu spesial kita yaitu Ananda Saudara Syakir Daulay. Insya Allah beliau akan mengisi pembacaan sholawat nanti di acara tersebut. Insya Allah bisa hadir Bu. Insya Allah ya. Kan saya juga hadir ke sini, makanya saya mengundang ya, supaya kita nanti ketemu lagi ya, ketemu di sini, ketemu di sana, ketemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan pesan penting kedua, mohon maaf agak lama karena ini urgen. Mohon maaf Bu ya, karena ini urgen. Saya sering melihat di media sosial sudah banyak murid sama orang tua yang kurang ajar sama guru. Ya, di sini ada guru-guru kita. Jangan sampai-sampai kita kurang ajar sama guru. Ya, guru cuma negor muridnya supaya suruh sholat, diperkarakan ke kepolisian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa saya setiap berdiri itu ngomong begini? Karena ini sudah jadi hedon. Ya, na'udzubillah min dalik. Kita kalau bukan ke guru mau ke siapa belajarnya? Betul gak? Iya. Guru kita tuntut untuk sempurna, sementara kita datang kepada beliau dalam keadaan buta ilmu, ya, dalam keadaan terpenjara hawa nafsu, dalam keadaan hina, nggak tahu apa-apa. Terus kita nuntut beliau untuk sempurna? Ya, di mana akal sehat kita pada saat itu? Ya, maka kita kalau di hadapan guru, jadikan guru kiblat penghormatan kita. Kata Imam Haddad ya, beliau mengatakan lam yadhhar mahabbatul alim ya, tidak akan tampak tuh ya ketulusan cinta seorang alim, seorang ulama ya, illa ba'da mautiha, kecuali kalau beliau udah nggak ada. Nah kita mah nggak ngerasain nih sekarang karena masih ada gurunya. Nanti kalau udah ditinggalin guru baru berasa tuh kehilangan manfaatnya guru, baru berasa ya. Makanya saya sedih ngelihat di media sosial banyak orang tua sama murid udah kurang ajar sama gurunya. Kita jangan ya Bu ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ibu dan anak-anak ibu semua dijadikan hamba Allah yang taat, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'zim kepada guru-gurunya. Amin ya rabbal. Afdalu ma qultu wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina wa yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أوصل صوب ما قرأناه في هذا المجلس المبارك بهذا الساعة مباركة من الآيات القرآنية والأذكار النبوية والأوراد السلفية وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابة التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجمع الملائكة المقربين خصوصا إلى شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني البغدادي قدس الله سر صاحب الكرامة والهجب وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأعمامنا وعمتنا وأولادنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأستاذنا ومشايخنا ولمن أحب إلينا ولجمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات يا رب العالمين اللهم إن لنا أدمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي واصلتنا فلا تخيبنا اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد وآله خير البرية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك الكثير يا رب وأنت عالم بها وخبير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Terima kasih banyak kepada Sohibul Bait, kepada para jamaah yang sudah berdoa secara khusyuk. Mohon maaf atas segala kekurangan al-fakir wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya Maulid al-Mustafa Ya Laim maqamak azim Asami يسوع شفاء لسقيم لدى المصطفى يا لئيم مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم يا مارد المصطفى يا لئيم مقامك عظيم عسى بجاه النبي
شفاء للسقيم كنا بصدق اللذات يا ربنا يا كريم جد بالعوافي وبال برمي شفاء للسقيم يا ربنا يا جزيل العفو يا رحيم جد بالعوافي ولا تكشف على العبد يا مولد المصطفى يا لي مقامك عزيز عسى لجاه النبي يحصل شفاء للسقيم يا ربنا يا جزيل يا العفو يا رحيم جد بالعافي ولا تكشف على العبد خير يا مولد المصطفى يا لي مقامك عزيز عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم